Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Sandika MSI, beliau adalah tutor kami, tutor pembimbing kami pada mata kuliah praktikum IPA di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu menjelaskan struktur pencernaan pada manusia. Yuk, kegiatan praktikum IPA kali ini kita akan membahas struktur pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih pencernaan. Oke, pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Nah, proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang selalu bekerja sama. Kita lihat apa aja sih beberapa organ yang sudah bekerja sama pada sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, lalu ada kerongkongan, setelah itu ada lambung, setelah itu ada usus halus, ada usus besar, dan ada juga anus. Bagian hati, kantong empedu, pankreas, dan juga rektum itu adalah tambahan, organ tambahan. Selanjutnya kita akan lihat bagian-bagian mulut yang berperan pada sistem pencernaan. Pertama ada gigi, kedua ada kelenjar ludah, dan ketiga ada lidah. Kita akan bahas satu persatu. Oke, pencernaan itu dimulai dari mulut. Di dalam mulut ada gigi yang dapat menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Setelah itu, air liur itu juga membantu memecah makanan dengan enzim amilase. Nanti saya akan jelaskan di bagian belakang. Oke, setelah itu lidah sendiri itu mendorong makanan yang akan menuju ke kerongkongan. Oke, selanjutnya yaitu kerongkongan atau faring dan esofagus. Kita akan bahas faring dan juga esofagus. Letak faring terdapat di bagian sini dan esofagus di sebelah sini. Nah, setelah dari mulut dikunyah, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah itu terjadinya gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang mendorong makanan ke lambung. Nah, kita lihat ternyata di dalam lambung itu terdapat bagian-bagian organ yang akan kita bahas. Yang pertama di sini, di bagian sebelah sini ada otot sphincter di bagian atas. Jadi gunanya untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Setelah itu ada fundus yang berbentuk seperti kubah. Nah, seperti ini. Itu letaknya di atas bagian lambung. Oke, setelah itu ada kardiak. Nah, kardiak ini bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus di sebelah sini. Ini letaknya dekat dengan otot sphincter tadi. Setelah itu ada selain ada otot sphincter bagian atas, ternyata ada otot sphincter bagian bawah. Gunanya untuk mencegah makanan dari lambung yang sembarangan masuk ke dalam usus halus. Selain itu ada pilorus, yaitu sebuah terowongan ini yang sudah ada tandanya yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Nah, ini adalah badan lambungnya dan ini lambungnya. Oke, kita akan bahas proses pencernaan di lambung itu seperti apa sih? Di lambung ternyata makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Setelah itu, proses ini membantu memecah protein menjadi yang lebih kecil. Nah, setelah itu makanan yang sudah menjadi cairan itu disebut kimus. Oke, struktur selanjutnya, organ selanjutnya yaitu usus halus. Di dalam usus halus terdapat duodenum, terdapat jejunum, dan juga ileum. Ini kita akan bahas. Proses pencernaan di usus halus yaitu setelah dari lambung kimus tadi akan masuk ke usus halus. Nah, setelah itu dari empedu, dari hati, dan enzim dari pankreas itu membantu memecah lemak, karbohidrat, dan juga protein. Selanjutnya, usus halus itu juga menyerap nutrisi penting
melalui dinding-dinding usus ini dan masuk ke dalam darah. Selain usus halus, terdapat usus besar. Di dalam usus besar ada kolon dasar, ada kolon lain, ada hilarium, ada umbai caci. Ini yang sudah teman-teman lihat ada gambar, ada rektum dan juga anus. Proses pencernaannya, jadi setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna itu akan masuk ke usus besar. Air dan mineral itu diserap di usus besar. Nah, sisa makanan yang tidak diperlukan itu akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Nah, itu dia. Jadi organ pencernaan pada manusia dari mulut, ya, lalu ke kerongkongan, setelah itu ke lambung, setelah itu usus halus, usus besar, dan ke anus. Atau tambahan organ lainnya, ada hati, ada kantong empedu yang terdapat pada gambar di bagian hijau, ada pankreas, ada kelenjar ludah, dan terakhir juga ada renal. Jadi intinya proses pencernaan itu mengubah makanan zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan manusia itu memiliki fungsi yang paling penting dalam memecah dan menyerap makanan. Tubuh kita tentunya memerlukan nutrisi yang seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.